mengalir apa adanya. Tapi kalau kata komedian mengalir apa adanya juga nggak bisa juga lah kalau mengalir. Komedian siapa yang ngomong kayak gitu? Kalau komedian ada salah satu podcast, lu jangan mengalir kayak apa adanya. Kalau misal lu ngalir terus ada tai, lu nggak bisa itu. Jadi lu ngomongnya kan ada tai ya. Jadi kagak mau jadi air gua. Nah itu, do it what you love lah. Do what you love, do what you love, do what you say. Paling nggak minimal bisa bermanfaat buat orang lain. Itu kan yang jadi tujuan hidup juga. Apa manfaatnya kira-kira dari obrolan ini? Ya sebenarnya sih manfaatnya tergantung orang yang nyimak lah. Lah, kalau orang mau nyimak dengan sampai habis, mungkin di akhirnya tahu manfaatnya ini nggak ada. Ini harusnya kita ada 3 orang ya, 1 orang lagi mana ini ya? 1 orangnya lagi nggak ada manfaatnya. Kayaknya emang kalaupun nanti kedepannya ada orang itu lo bakal lihat ternyata fungsi dia adalah yang nggak berfungsi. Nggak berfungsi ya, bener apa kata gua. Jadi dia lagi nggak ada manfaatnya dan mudah-mudahan sih kedepannya ya nggak ada manfaatnya juga. Tapi tetap kita ajak ya. Pelengkap lah. Pelengkap, tujuannya sih biar bermanfaat. Ya. Tapi bermanfaat gak gitu lagi aja terus udah muter-muter. Ya sebenarnya sih bukannya pengen ngikutin apa yang lagi tren, apa yang lagi kayak gimana. Tapi nggak apa-apa ngikutin tren juga nggak apa-apa tahu. Ya boleh aja. Cuman kan kita punya sudut pandang sendiri yang paling penting itu. Ya. Trennya lagi apa tapi sudut pandang kita beginilah gitu. Kasih tahu kondisinya juga Pak Diki. Ini kita lagi di ini ya emang kawasan rumah kita tuh kayak gini. Pak sih emang udah tua. Biasa dong. Bro paling nggak suka dong. Kalau dibawa umur ya. Kalau bro masih oke. Tapi jangan sampai ses. Oh iya. Dek. Kalau dia udah kelewatan gue ya. Tapi keren ini, maksudnya nyala nggak sesuai umur kita. Tapi sih sebenarnya. Kenapa warnanya harus hijau gitu? Lah, bisa diganti kalau nggak salah. Mau biru. Mau biru ini aja ya. Kalau bisa sih jangan melambangkan suatu partai lah, karena non partai non politik ya. Iya kan, partai semuanya udah dapet warnanya, Magic Hubin ini udah ada warnanya semuanya. Yang apa? Partai yang nggak ada oranye. Oh, oranye ada tuh. Ungu. Ungu ada. Ungu apa? Dulu PDS. Enggak Pak, ini partai agama dulu ada. Apa? Ya PDS itu bukan? PDS apa? Partai Damai Sejahtera yang orang-orang Kristen. Ya mungkin itu ya. Namanya partai agama lah ya. Iya. Terus tuh yang jarang warnanya aja yang nggak kepikiran buat partai ada warnanya tuh. Ungu ada. Abu-abu. Oh iya, abu-abu. Monokrom belum ada. Kalau hitam udah ada PKS. Iya kan ya? Hitam apa putih sih? Cuman kalau digambarnya kan lambangnya dia hitam tuh. Cuman kalau misalkan lagi ngumpul mereka rata-rata pakai baju putih dia, bukan hitam. Atau hitam putih lah, monokrom lah temanya. Abu-abu belum sih. Nggak ada. Ya udahlah, warna-warna saja. Tahu perkara warna mic doang aja. Perkara warna mic. Lah emang kalau obrolannya. Lah gimana kita mau ngambil warna apa? Partai semua ngambil warnanya. Ya kenapa juga ya harus kalau ada warna ini identik dengan partai ini. Masalahnya di mana, Cuk? Ya kan lu yang masalahin. Ya kan sebenarnya masalahnya bukan di gua juga. Kadang-kadang pemilihan lu pakai warna ini lu kok iya biar kita kayak partai ini lu ini ya biar nggak terafiliasi sama partai politik lah ya. Tapi kan akhirnya subjektif. Jadi biar menghindari pemikiran-pemikiran yang seperti itu dari netizen lah, gitulah ceritanya lah ya. Terus kalau kayak misalnya seragam sekolah ada putih, ada abu-abu, ada merah, ada biru. Kenapa ya? Apa urusannya sama seragam sekolah? Ya kenapa nggak dikomplain lah? Ini berarti bukan suatu partai dong. Makanya kadang-kadang kan rumah warna color tuh rumah lu warnanya ini. Iya. Lu jangan-jangan ini lu ya. Iya. Suka ada aja namanya. Celutukan orang. Ada aja emang celutukan orang. Dari warna aja buset. Sebenarnya nggak terlalu menjijikan juga ya. Sebenarnya nggak perlu menjijikan juga gitu kalau misalkan diafiliasikan sama partai, cuman ya misalkan kebetulan lu motor lu merah misalkan identiknya sama PDI nih, ya kan? Ya maksudnya nggak perlu jijik juga misalkan dicap-capin sama PDI. Itu emang pemilihan warna merah tuh bukan karena partainya, kita kan punya motor gitu. Iya lagi itu kenapa ya partai itu harus melambangkannya pakai warna gitu. Coba kalau partainya general aja itu, pokoknya semua partai warnanya hitam gitu. Nah kalau kampanye gimana tuh hitam semua tuh? Kayak yang membedain itunya doang namanya. Oh jadi fokus di visi dan misi. Jadinya partai udah nggak pakai lagi brandingan kayak target apa namanya strategi marketing kesannya. Ya masa pokoknya pasti marketingin kenapa harus berwarna gitu kan. Berwarna kan sirup aja harusnya. Berarti kalau misalkan disamain sama sirup
Kalau misalkan itu kayak marjan ya, kelapa tuh merah deh. Emang koko pandan apa? Koko pandan kan kelapa koko pandan. Hijau warnanya. Lah, yang merah marjan merah itu rasa apa? Coba ya lu googling. Gak bisa googling tuh, handphone gue dipakai buat ngerekam kita. Ini juga kadang-kadang kita juga nge-up, bukannya nge-up ini sih, pengen coba ngikutin yang lain, bukan sih yang lagi trending, misalnya topiknya apa gitu ya kan. Misalnya topik almarhum Taufik Safalas, pemain bulu tangkis Taufik Hidayat. Beda. Ya kan beda topik, beda ya. Topik itu Taufik, ini topik pembahasan. Kalau Taufik bisa itu tuh Taufik Hidayat pemain ini ya. Itu kan emang mulutnya orang Indonesia aja malas ngomong Taufik. Nah, nih terkait kayak gini. Dulu kan misalnya martil, tau nggak lu? Martil apa palu kan? Palu. Sebenarnya kalau misalnya dulu orang nyebutnya itu hammer steel. Apa iya? Yeah. Oh, jadinya martil. Martil. Hammer steel, martil. Kayak kulkas juga kan gitu. Apa? Cool, dingin, case, kotak. Bisa. Iya, kotak dingin. Tadinya tuh kita nih ya getting smarter every day. Nah, itu kan jadi penyebutan itu sebenarnya nggak masalah. Pelesetan itu kan nggak masalah. Tapi kan poinnya adalah penilaian. Lu bisa-bisanya ngomong gak masalah lagi ngomongin topik pembahasan, tiba-tiba topik Sapalas, topik Hidayat itu udah beda. Emang kenapa? Pakai tanya emang kenapa? Ini jadi miskonsepsi lah. Kadang gini juga sih, suatu masalah dia dibikinnya serius banget. Kan nggak semua yang masalah dibikin serius jadi selesai juga. Nggak semua masalah yang serius jadi lagi ya bener coba. Ya, tapi di pengadilan harus serius Pak. Kan lagi ngomongin masalah tuh di pengadilan. Iya kan itu beda, konteksnya adalah pidana. Ya nggak bercanda dong. Iya dong. Ya kan? Iya. Tapi maksudnya kalau ngomongin casual gini mah nggak usah serius amat lah. Gitu lah. Kalau ngobrol casual gini. Kan ada juga tuh yang lagi viral kalau nggak salah tuh aparat yang di daerah Banten atau Serang kan dia ngayomi semua lingkungannya itu pakai lawakan. Oh iya. Ini viral. Jadi viral jadi dia ini ya apa pendekatannya itu dari komedi. Itu menurut gue sih bagus juga kan, nggak akhirnya image-nya suatu aparat keamanan itu nggak menakutkan gitu. Tapi itu jadi pedang bermata dua sih kalau menurut gue Bang Dik. Soalnya kalau misalkan kalau misalkan nih orang nggak pernah serius, takutnya tanggapan yang serius dibecandain. Enggak dong, ada momen dia pembukaannya ketika pakai hal yang biasa, maksudnya hal biasa ya. Oh, dia tahu menempatkan diri lah gitu ya. Dibuka hal yang dengan humoris gitu kan, orang jadi oh ya udah berarti masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang santai gitu, bukan kaku. Kan itu sesuatu. Iya. Jadi asal tahu tempat lah ya. Nobar itu. Ya, nah ini nih asik jadi ini. Ada kadang-kadang orang ngeliat kita, lagi nobar ya. Sekarang kita nobar apa? Coba kita yang lagi di nobar. Terus katanya nobar apa? Nongkrong bareng ya kan. Padahal kan ngobrol bareng kita harusnya ngobar. Mungkin maksudnya ngobar kali bukan nobar. Kita salah dengar. Ngobak kali. Nah, ngobak kapan? Konten bakar. Itu ada bakaran. Nggak kelihatan. Lagi udah habis apinya. Yang kayak lu bilang tadi, kalau bakaran itu dekat-dekat pemukiman itu kan. Ya. Efeknya bisa kebakaran kan. Efeknya kebakaran dan minimalnya ya. Misalkan nggak kebakaran, asapnya masuk rumah. Kalau ini kan ya alhamdulillahnya kan asap langsung ketiup angin. Nah tapi gue bingung ya, pemukiman di Jakarta pada kayak gitu udah kebakaran bangun lagi, jangan gini gitu. Bro tuh gimana? Kayak apa contoh lu di rumah lu tuh, daerah rumah lu, Manggarai kan mepet-mepet banget. Mepet-mepet ya, maksudnya kenapa ya? Ya bagus berarti punya duit dibangun lagi. Ya berarti orangnya kapok rumah. Cuman rata-rata kayak gitu tuh. Konslet, bakaran kan ada mepet-mepet. Lama kan dia ngecas HP, dia kan kelamaan tiba-tiba akhirnya ngerugiin sih penyebab jadi kebakaran. Kan itu harus jadi aware kita juga lah. Bahwasanya ya udah kalau waktu lu emang gak makan HP ya udah nggak usah dicas gitu loh. Atau seberapa penting amat sih? Atau enggak tuh jangan-jangan casannya tuh KW tuh Bang Dik. KW apa sih nggak? Kualitas wadaw. Ya apapun itu juga kan sebenarnya kan harus dilihat dari kepentingannya juga kan. Iya. Cas buat apa sih? Maksudnya kalau cas apa ditinggal jadi ngerugiin semua orang. Iya. Tadi kita yang bahas ini juga kan yang katanya lagi ini perkara yang si Agus Buntung ya. Iya, kenapa sekarang Agus jadi fenomenal banget? Iya, gimana enggak? Sebenarnya yang jadi fenomenal kan bukan Agusnya, Gus. Karena Gus itu dilengkapi sama si Gus Miftah tuh. Ada Agus Buta,
Terus ada Gus Buta, ada Gus Miftah, ada Gus Buntung. Tapi si Agus Buta sama si Agus Buntung rata-rata kebetulan Agus namanya. Tapi kalau gue lihat yang kasusnya, bukannya kasus sih sebenarnya, ya, perihal tentang Gus Miftah kayak gitu ya, terkait yang misalnya kayak gitu kan. Akhirnya kan yang menjadi objeknya beliau itu kan jadi akhirnya terkenal, derajatnya terangkat. Ya, dampak dibaliknya itu kan akhirnya atas positif lah. Ya tapi di sisi lain, maksudnya kita hanya karena ada dampak itu, kita bukan berarti membenarkan tindakannya Gus Miftah juga kan. Ya memang kadang-kadang harus orang lihat juga kan. Nah itulah yang maksudnya juga kadang-kadang gini, kita ngeliat tetangga ini sih seperti ini kayak gini-gini, padahal kita nggak tahu yang tersirat itu apa, yang mau dilakukan apa. Nah memang kan jadi akhirnya apa, tingkat kepetannya orang Indonesia itu kan tinggi banget, tinggi. Sebelum dia klarifikasi langsung sama orangnya, dia udah menginterpretasikan bahwasannya ini dan umumnya interpretasinya pasti negatif, nggak ada yang positif di awal. Ya karena emang kejadiannya negatif. Tapi hasilnya? Ya negatif lah, orang Gus Miftah akhirnya mundur. Ya setelah itu? Mundur dia. Enggak, objeknya akhirnya dikenal. Nah terus? Ya dikenal aja. Ya kan, terus derajat hidupnya naik. Gue nggak tahu ya kalau derajat maksudnya. Terus, akhirnya dia jadi gimana, jualannya jadi laku sih nggak tahu, cuman materinya bukan dari segi dia terkenal doang om. Bang, kebutuhannya dia bisa terpenuhi kan, karena banyak orang yang donasi. Emang ada donasi? Ada lumayan. Ya alhamdulillah. Ada yang ngasih sumbangan lah, inilah atau apalah yang berkaitan. Entah itu nyebutnya donasi atau apa, gue nggak ngerti. Iya, tapi intinya banyak yang orang aware lah. Ada positifnya. Baik lagi, emang dari segala musibah ada hikmahnya memang sih. Cuman kalau gue pribadi nggak menutup kemungkinan pembenaran ya, maksudnya tindakan Gus Miftah. Kalau misalkan fokusnya di tindakan Gus Miftah, gue sih tetap mandang itu hal yang negatif. Tapi emang di belakang itu ya akhirnya alhamdulillahnya begitulah, derajatnya dinaikin. Karena kalau ternyata gara-gara kasus itu keluarlah ada video-video lain di tempat lain. Kayak gitu juga dia modelnya. Jadi kalau misalkan ada tukang es teh, ya digituin juga. Udah aku belum, ya sono jual lah, goblok gitu kayak gitu. Pas gue lihat beberapa video kayak gitu, berarti emang selama ini ceramahnya kayak begitu gitu. Pas ini kebetulan aja. Ya cuman ini yang naik, yang video yang terakhir ini nih, yang paling baru ini gitu. Tapi kalau gue pribadi nih, kalau misalkan nama acaranya nih, nama apaan? Ya udah terusin dulu. Iya, misalkan kalau nama acaranya stand up comedy, opening Gus Miftah, temanya adalah roasting. Terus dia ngomong kayak gitu materinya. Kayaknya nggak laku, soalnya jual goblok gitu. Masalah ini kan majelis gitu kan, ceramah, terus dia gitu isinya kontennya kayak begitu. Jadi orang-orang, kalau gue cukup paham kenapa orang-orang lihatnya nggak pantas gitu. Ya wajar, karena kan dilihat di awalnya udah langsung justifikasi. Iya, karena konteksnya kan dia lagi majelis, lagi ceramah, pencerahan rohani, tapi kontennya begitu. Ya gue sih cukup paham kenapa itu. Ya kan kita nggak tahu juga, kadang-kadang apa mungkin Gus Miftah sama objeknya ini udah kenal kan? Nggak tahu. Ya, jadi kan akhirnya kalau namanya kenal, kayak misalnya gue, lu tolol banget, lu nggak sakit hati kan? Betul. Tapi kan jadi konsumsi banyak orang. Nah, konsumsinya jadi bagus nggak? Tapi iya maksudnya begitu, maksudnya kan dia kan jadi konsumsikan di komunitas, di tengah-tengah orang lagi datang pengen dengar ceramah gitu kan. Aja mungkin nggak tepat. Iya, maksudnya kalau dia ngomong kayak gitu, tapi di momennya dia emang lagi stand up, lagi roasting gitu. Orang-orang yang datang mengharapkan untuk komedi, orang-orang yang datang mengharapkan memang ada orang kena roasting gitu. Itu gue rasa sih fine aja gitu. Kalau gue sih ngeliatnya dari sudut pandangnya gitu. Kalau fokusnya di si tindakan Gus Miftahnya ya. Tapi apa bedanya? Kayak misalnya ada acara-acara nih yang sempat terkenal juga lah di TV ya, sekarang juga masih terkenal ya, ngumpulin para politisi gitu ya, ngangkat satu tema, entah politik, kebijakan atau apa ya kan. Kadang-kadang kan juga akhirnya menjatuhkan bukannya rekan sih, ya, lawan finalis yang ada di situ juga. Betul kayak benar. Tapi kan nggak goblok gitu. Ada kadang-kadang katanya kamu bodoh gitu atau kan ya udah misalkan ya kayak gitu-gitulah, misalkan bodoh atau apalah.
ya udah emang konteksnya lagi debat aja gitu kan. Maksudnya orang datang situ melihat orang lagi berdebat. Baik lagi ini kan konteksnya orang datang banyak melihat majelis ulama itu ceramah, siraman rohani, ya kontennya begitu. Tapi menurut lu kalau kira-kira tadi dari objeknya itu perdebatan dalam hati nggak? Gue dikatain seperti ini, dia berdebat nggak di hati? Gue rasa sih iya dan tidak ya. Iya dan tidak. Karena pertama kan si tukang jual tehnya ya nggak kenal ya. Mungkin dia nggak expect bakal dikatain begitu. Nggak kenal maksud? Yang Gus Miftahnya. Kenal dong, nggak mungkin kalau dia nggak. Maksudnya nggak akrab maksudnya. Oke. Maksudnya nggak akrab gitu. Maksudnya kan kalau dia kenal Gus Miftah ya karena Gus Miftah terkenal, tapi Gus Miftah kan nggak kenal dia gitu kan. Dia kan random dia aja ngatain lu orang goblok gitu. Tadi apa sih penanyanya? Maksudnya si orangnya itu ya, orangnya itu kan. Iya, perdebatan nggak? Iya, perdebatan ya di dalam hatinya dia gitu. Ya antara iya dan tidak. Makanya mungkin dia misalkan karena nggak kenal terus nggak expect bakal dikatain goblok, tapi di sisi lain gue mungkin emang kalau dia punya sisi positifnya ya mungkin emang gue jualannya kurang getol kali atau apa gitu, gue nggak tahu, tapi isi palanya dia gitu. Cuman yang kelihatan dari kasat mata banget kan yang dia dihina aja doang gitu kan, kasat matanya begitu. Bisa, berarti kan ada debat juga dong di situ, walaupun ada nyata sih kan, maksudnya kasat mata lah. Apalagi yang kata dilengkapin sama ini kan, dilengkapin sama klarifikasi dia terhadap tukang tehnya itu terjadi akhirnya kan minta maaf tuh. Ya. Tapi seminggu setelah viral. Itu bukan setelah viral. Jadi ceramah itu terjadi, terus dari itu seminggu kemudian viral, baru dia minta maaf. Nah jadinya si netizen menerjemahkan kondisi itu kayak seolah-olah oh berarti dari awal Gus Miftah nggak merasa salah ngomong kayak gitu. Pas ada dapat teguran, kan katanya kan ditegur kan sama petinggi, either dari Pak Prabowo-nya, katanya gosip-gosip atau Pak Mayor TNI-nya gitu katanya, baru dia minta maaf, habis itu baru mundur. Jadi diterjemahkan sama netizen begitu. Jadi bukan karena keinginannya sendiri gitu, karena ada teguran. Ya, klarifikasi itu. Kita ngelakuin kesalahan pasti ada yang ditegur lah. Iya. Gitu ya. Emang kadang-kadang kita suka lupa aja, kita tuh baru tahu. Iya, ngelakuin kesalahan gitu. Emang kadang-kadang gimana kita nyikapinnya gitu, nyikapin ternyata oh gue salah ya, untungnya gitu masih bisa mau minta maaf setelah dia dikasih tahu lo tuh salah gitu ya, bagusnya di situ bersalah. Tapi kan memang jadi poin utamanya kan orang Indonesia ya kamu ini susah banget buat minta maaf. Kalau dia ngelakuin kesalahan kan langsung oh gue salah nih, minta maaf. Dan itu sesuatu hal yang apalagi kalau orangnya value banget lah sekarang ya kan, kalau misalnya oh ya gue salah ya, di antara itu either dia dari atasan ke bawahan gitu ya, atau misalnya dari selevel atau kayak gimana. Sebenarnya kalau ya ini berbagi aja ya, gue pernah kerja di perusahaan yang multinational company ya. Anjay. Jadi itu sebagai apa di situ tuh? Karyawan lu goblok banget ya kan lu karyawan ada posisinya lo OB kah, lo admin kah, ya, pokoknya statusnya karyawan lah. Jadi ya udah oke dah gitu, kerja lah pokoknya. Gue melakukan kesalahan lah misalnya gitu ya. Tapi gue langsung ngomong kayaknya saya melakukan kesalahan ini. Oh lo langsung sadar gitu ya kan, kepikiran. terus, ya gini ya kan, jadi akhirnya ini orang bule lagi. Nah itu gue belajar banyak juga bahwasannya oh ternyata maksudnya lo melakukan pengakuan itu ke orang bule gitu. Iya, karena dia cekernya. Karena checker. dia ya maksud bukan checker sih, ibaratnya apa sih? Supervisor yang ngecek kerjaan pas di bagian itulah gitu. Jadi proses admin gue melakukan kesalahan misalnya kayak gitu. Ya udah anggaplah checker lah gitu ya kan. Gue bilang nih karena gue lagi tuh remor di luar daerah. Proses administrasinya kan nggak berjalan dengan lancar lah. Satu kan komunikasi kan agak susah karena dulu kan daring tuh susah banget. Dulu tuh tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu. Wah iya sih. Daring tuh belum ini banget lah. Terus kadang-kadang pencapaian apa yang di pusat diterima di daerah kan nggak komplit gitu lah. Oke. Ya jadi memang ada miss lah, gue pelaporan perbedaan ya, ada perbedaan gitu, data. Gini. Nah, terus gue ngomong lah berarti kayaknya saya melakukan kesalahan di sininya gitu. Cara gini. Ya. Saya mau arahannya dong. Itu tuh yang paling penting itu harus punya. Nah kan jadi itu notabene yang orang bule ini ya
siapa itu yang kerja di Indonesia itu respect banget sama model yang kayak gitu. Jadi orang bule tuh suka kalau misalkan kita ngakuin. iya, Ya, jadi benar-benar. akhirnya gue pelajarin bahwasannya kalau lu melakukan kesalahan ya udah akuin, jangan sampai nyari kambing hitam, masalahnya bakalan makin gede lagi. Dan di Indonesia Itu sedikit banget. orang yang kayak gitu tuh. Iya, dan itu gue ngambil hikmahnya luar biasa. Akhirnya dia malah jadi sering komunikasi sama gue, ya kan. Terus Miss sih namanya. Ini Oh, cewekan dia? Cewek. Jadi Miss, ini saya udah bener belum. Oh gitu. Jadi akhirnya dia ngasih inputan yang luar biasa banget. Oh, Jadi iya, sampai sekarang iya. gue pakai. Dan Iya. notabene ini orang galak lah, Oh gitu. orang pemeriksa keuangan kan. Bukan galak kali, tegas kali. Ya mungkin itulah ya. Jadi orang menginterpretasikan, wah sama dia mah ribet, atau nanya ini. Dan akhirnya gue pelajari bahwasan, oh ternyata dia nggak ribet, kita yang bikin ribet sendiri. Nah, Maksudnya gitu kali, lu bikin salah tapi lu nggak mau tahu nyari solusinya kayak gimana nih kalau gue berbuat salahnya di seperti ini. karena kalau kata gue nih ya, kalau misalkan dia bilang, kalau lo bilang dia galak, ketika lo ngakuin nih salah nih, kayaknya sih hal pertama yang lo dapet tuh lo cercaan, hinaan dan omelan. Tapi kan itu bukan itu yang lo dapet kan. Bukan, karena Nah iya, makanya dia kayak cuma tegas doang aja. Mungkin orang lihatnya iya, ribet karena karena orang terlalu kan, tegas ya. oh dia mah sama dia nih ribet kayak gini, karena gue nggak cair ini gini, gue udah submit udah berapa bulan apa kayak gini. Ya mungkin kan dalam pikiran gue salah di mana? Coba lah, ya gue ngakuin nih karena kenapa kamu ya wajar, saya mohon maaf saya ngeliat kesalahan ini, saya tidak Ya. sesuai dengan apa yang udah dirulis lah, apa yang misalnya bikin ini seperti ini Ya. karena kan saya di luar kota. Jadi apa penangkapannya ketika daring itu saya nggak menangkap secara full. Nah. Dia terima eksekutornya benar, Nah. kayak gitu. Jadinya yang gue denger di sini, keuntungannya jadi dua nih. Lo selain lo ngakuin kesalahan, lo naik level. Ya kan, setelah itu kan lo naik level dong kan, maksudnya bukan level secara jabatan ya, maksudnya lo dapet skill baru, lo dapet Iya. ini keahlian baru lah ya, Betul, karena karena di supervisi lain langsung gitu kan. betul. Ditambah lagi hubungan lo sama atasan lo jadi lebih dekat. enak gitu. Itu kalau bosnya yang benar juga. Ya. Kadang-kadang kan suka ada yang kayak gitu, Pak. Lu udah ngakuin nih, udah niat baik nih, ngakuin. Malah ngatain, lu gimana sih, lu goblok, lu bego lu atau apa ya, kena mental. Akhirnya yang lu dapat bukan naik level, malahan kan jadi down. Ya, bisa juga sih. Mas. Ya makanya itu juga pernah terjadi gitu ya sama orang asing. Betul. Itu kan jadi makanya kalau kata orang, wah kalau di negara luar itu terbuka, ya memang terbukanya Benar. seperti ini, tapi buat kebaikan sebenarnya. Di garis besar ini itu bukannya buka buat terbuka, itu terbuka dalam hal yang apa? Tapi Kalau pengalaman gue itu positif banget. selain terbuka, dia itu fair. Orang bule itu iya. fair. Jadinya kalau orang-orang yang gue pernah kerja itu sama orang Prancis, dan orang Inggris sama orang Prancis. Mereka, gue pernah diomelin karena ngelakuin kesalahan, tapi ketika gue benerin dan kedepannya nggak ini lagi, ya dia juga appreciate gitu loh. Dari situ, lo udah ngelakuin perkembangan di titik ini, I appreciate that. Nah maksud gue, ya sebagai atasan, lo juga jangan malu mengakui perkembangan karyawan juga ya, gitu. Sama jangan capek juga ngajarin lah ya. Develop. Bener, karena tugasnya juga kan bukan ngatur doang, tapi ngedevelop bawahan juga ya, kayaknya ya. Karena kan otomatis organisasi harus tumbuh kan. Betul. Harus tumbuh itu kan tergantung dari kitanya juga. Kita Nah. Indonesia seperti apa kan. Benar. Ya mungkin di sekarang gitu ya, mohon maaf. Di Gen Z atau misalnya kayak Gen gitu Z kan, nih seru nih. model-model yang kayak gini kan, oh gue udah kerja bener kok gini-gini, merasa superior, bahwasanya gue punya pengalaman yang kayak gini kan, punya kompetensi yang luar biasa, terus gue lulusan dari universitas yang oke, merasa punya nilai jual yang tinggi. Tapi kan itu beda teori sama ketika di lapangan, itu juga kita harus adaptasinya luar biasa. Jadi jangan merasa bahwasannya gue lulusan ini loh harus kayak gini loh, gue dulu belajarnya kayak gini. Ada sesuatu yang memangnya nggak tersirat. Betul. Nah itu yang harus dipelajari juga sama Gen Z. Nah jadinya tuh ya, setinggi-tingginya nilai kuliah lo ya, Gen Z ya, ketika di lapangan mostly nggak kepake kayaknya. Ya sebenarnya itu mostly nggak kepake, karena kalau misalkan kuliah lo berhubungan sama akademisi, tugas-tugas, catat. Tapi kalau di lapangan lo berhubungan langsung, interaksi sama manusia. Kayaknya sih hal itu tuh yang harus tahu tuh, karena kalau di kantor gua, Bang Dik, jadinya
atasan-atasan gue mereka tuh pada appreciate, pada kagum sama Gen Z karena pinter ya, maksudnya dia kalau nanya tajam. Terus itu kalau misalkan mereka melakukan ngeluarin ide gitu kan, brainstorm juga bagus, luas dan dibutuhkan gitu kayak gitu. Tapi ketika kena tekanan, itu tuh yang bikin repot. Berarti mentalnya ya. Itu ya, iya kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Karena ngerasa gue kan kemarin udah gini, katanya bagus, kok bilang gue kayak gini, gue dimarahin gini, kok gue tekan gini. Loh, ya life is not about sunshine and rainbows, brother. Kadang-kadang hidup tuh nggak semuanya senang. Kadang-kadang tuh mendung, hujan, dan lo harus nyiapin hal-hal seperti itu. Ya makanya kalau ya reward sama balance-nya harus seimbang. Reward sama punishment, sorry. Bener, reward dan sama punishment. Berarti kalau itu balance. Itu lebih condong ke ini ya, maksudnya kalau ngomong kayak gitu lebih ke atasan apa bawahannya. Maksudnya semua kita berlaku ya. Gua karena reward ini karena gue melakukan sesuatu hal yang baik nih. Ya. Gitu ya. Nah, terus betul. Kalau misalnya gue dapat punishment berarti gue nggak melakukan sesuatu hal yang baik. Udah misalnya gitu dan gue harus perbaiki. Which mean lo harus fair juga. Kalau punya dapat punishment ya lo perbaiki gitu. Simple aja gitu loh. Jadi jangan seolah-olah bahwasannya atasan gue marah kayak gini. Wah dia subjektif banget gini. Harus ada di diri juga karena gue melakukan kesalahan gitu. Iya. Kalau misalnya lu di level sesuatu nanti di posisi atasan ya harus melakukan gitu juga lah. Betul. Objektif. Betul. Tuntutannya adalah gimana caranya organisasi tetap tumbuh dengan jalan betul. Gitu. Kalau lu masih kayak gitu ya apa ya? sama apa namanya reward and punishment ya. Punishment mungkin kita kan sama-sama bisa tahu ya, mungkin bentuknya kayak omelan atau misalkan potongan cuti atau potongan gaji, macam-macam lah. Mungkin pihak masing-masing perusahaan beda lah gitu modelnya. Tapi reward itu kan juga nggak serta-merta kayak bonus kan, maksudnya pujian juga kan reward juga sebenarnya kan ya? Maksudnya jangan terpaku sama kalau ngomong gue pengen ngasih reward materi gitu, bentuknya nggak perlu materi sebenarnya. Reward itu bukan kita kategorikan, maksudnya langsung kita klasifikasikan bahwasanya reward ini insentif. Reward ini berupa materi itu enggak juga. Enggak harus selalu kayak gitu kok. Pujian juga lah. Kadang-kadang bawahan juga gitu ya, maksudnya dapat reward berupa pujian, it means a lot gitu buat dia gitu. Dia kan kerjanya dia tuh di notice ya. Makin tinggi lah bahwasannya. Iya, alhamdulillah misalnya bahwasannya kerjaan apa yang gue kerjain ini sesuai dengan ekspektasi bos gue nih, gitu loh. Terus kalau udah seperti itu kan berarti kerjaan lo itu bisa ngebantu yang lain juga. Betul. Gitu, moral kita jadi naik, Pak. Ya. Maksudnya gue kan sebagai bawahan juga kalau misalkan dapat reward gitu kan. Wah keren wo gitu, misalkan kayak gitu, keren wo, mantep wo, kayak gitu doang aja tuh, sesimpel kayak gitu aja tuh. Ya berarti kan di notice gitu kan, effort gua tuh di notice loh gitu. Misalkan tiba-tiba lagi meeting gitu, bos kita yang lagi di presentasi, iya nih kerjaan ini gini, makasih buat Bowo, segampang gitu aja rewardnya misalkan jadi bisa. Mau kayak gitu doang aja gitu. Bisa kayak gitu juga gitu. Jadi jangan ya kalau apa istilahnya baperan ya. Jadi kemarin baru di ini terus sekarang di ini ya. Harus ngeliat diri kita, oh iya gue berarti nggak ada kesalahan ya. Iya, kalau dapat punishment harus sadar diri. Gitu. Ya itu yang tadi simpel gitu ya kan. Gue dapat reward berarti gue melakukan sesuatu hal yang baik. Tapi jangan jumawa juga. Iya. Terus yang kalau gue misalnya lakukan kesalahan punishment berarti gue melakukan kesalahan atau misalnya sesuatu yang nggak baik nih dan harus gue perbaiki. Udah itu aja. Segampang itu sebenarnya. Sebenarnya kalau orang. Tapi pada prakteknya banyak orang yang kayaknya susah gitu ngelakuinnya. Ya dicoba beneran, tapi itu beneran itu gue nyoba melakukan itu tuh efeknya luar biasa. Jadi orang respect kita. Oh dia mah kalau melakukan ibaratnya dia miss atau kayak gimana dia cepat-cepat langsung minta maaf, cari solusi. Bukan cari kambing hitam. Atau misalnya kambing kurban kan nggak tentu juga kan momennya pas lagi lu nyari kambing kurban itu di bulan Agustus, sementara Idul Adhanya di bulan Januari. Dipanjangin kambing kurban, dipanjangin lagi ke arah Idul Adha. Nah iya kan salah dong. Salah memang. Nyari kambing hitam jangan nyari kambing kurban di bulan Agustus padahal Idul Adhanya di bulan Januari. Emang iya? Tahun 2025 Idul Adha tahun berapa ya? Gue nggak tahu juga kan itu. Tapi lebarannya? Kan. Lebarannya Maret ya? Maret.
Maret berarti 2 bulan setelah Maret apa? Maret, April, Mei berarti Iya, Mei lah. kan biasanya Di- bulan walaupun April. dia nyarinya di bulan Agustus juga iya, lewat kan? Iya. kecuali kalau dia emang mau ternak dulu, menyimpan dulu biar gede, ya mau gua aja sih. Ya, kedepannya juga mungkin isu kita juga masalah kayak gini ya, maksudnya how you berkomunikasi di kantor, bagaimana hubungan kerja kayak gitu-gitu ya. Ada kayak gitu-gitu juga nanti di channel itu ya. Ada. Atau misalkan penyelesaian masalah di antara perkantoran. Karena Bang Dik ini pengalamannya ajib. Enggak juga sih. Ternyata nggak juga. Ajib juga sih. Ajib juga. Gue mau ikut aja, lu mau ngomong gimana gue ikut gua. Lu maunya gimana udah. Ya enggak apa. Lu tapi ini nggak menganalisa sebab-sebabnya kenapa anak zaman sekarang condongnya kayak tadi yang lo bilang masalahnya. Karena udah dibiasain dengan ya bukannya ini sih. Masalahnya adalah perkembangan zaman. Ya, itu Ya faktor kan? utama. Perkembangan zaman, tapi kita tidak menyikapinya dengan baik gitu loh. Ya, Terus menghilangkan namanya apa sih namanya? Apa, proses? Bukan, menghilangkan ciri khas budayanya kita dulu. Makanya Oh, coba kalau misalnya lu iya, di posisi iya. kayak gitu, Pak, lu ngobrol sama orang tua lu papa sampai kayak begini gimana sih Pak? Dulu ajarannya kakek nenek itu seperti apa sih? Nggak apa-apa lu sering kayak gitu. betul. Kearifan lokal ya, betul. Ya, itu maksud gua kearifan Kearifan lokal. Jadi gitu Jangan sampai ngilangin. gitu kan. Dan itu kan menurut gua itu sesuatu hal yang penting juga. Karena Budaya kita juga. betul budaya kita. Karena adab. orang bule datang ke sini selalu ngomong Indonesia ramah, Indonesia baik, Indonesia santun. Jangan sampai image itu hilang gitu kan. Gitu. Jadi emang kearifan lokal itu jadi identitasnya si Indonesia ini juga Yes, gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kenapa ya yang tadi gue bilang ya bukannya commonly ya kalau gue melihat gitu ya Ya. apalagi kan di kantor gue juga nih ini tipe ini jadi sesuatu kayak gini banget padahal simple dibikin ribet Ya. gitu ya kan. Jadi Siapa sih yang bikin ribet? ya itu sisi simple. Gimana sih? Siapa sih bikin ribet? Ya ini sih simple. Ibu tanya siapa orangnya itu sih simple jawabnya. Ya udah maksudnya gitu lah ya. Jadi view-nya harus banyak gitu. Nggak mau ya. kasih Kalau tahu orangnya, guys, dia. Kita menghadapi masalah itu jangan langsung satu titik lah. Oh ini masalah ini kayak gini. Betul. Source-nya dari mana lagi nih? Betul. Source-nya ini. Berarti gua nyarinya dari mana lagi nih? Gimana caranya masalah Betul. itu cepat terselesaikan? Betul. Gitu loh, jangan tiba-tiba masalah gua pusing, masalah gua Iya. kayak gini cuman ngeluh buat apa? Itu masuknya ke ini nggak sih namanya manajemen resiko yang kayak gitu-gitu tadi lo bilang. Ya, manajemen risiko, manajemen konflik, terus Manajemen konflik juga ada masuk kayak gitu ya? Ya banyak lah manajemen ya kan. Manajemen keuangan, Manajemen keuangan lah. Bisa. keuangan, Manajemen waktu kan. waktu. Manajemen. Emang Jadi kayak gitulah. Jadi Iya, kalau iya. menurut gua ketika lu misalnya ditutup yang wah gila gua beban gua di kantor kayak gini, lu ngobrol lah sama orang tua. betul. Pak lagi kayak gini-gini Pak, kayak Iya. gini-gini nih asik tau sebenarnya. Jadi kalau menurut gua ya orang tua juga kalau pengen diajak ngobrol gitu seneng banget gitu. Ini lo ngomong gitu juga maksudnya sebagai orang tua ya. Lo ngomong tadi Ya, kayak tadi itu kan itu sebagai orang orang tua yang udah punya anak juga ya. Ya gue bukan tua tapi gue udah jadi orang tua udah gitu doang intinya sih. Jadi anaknya dia itu baru lulus kuliah ya. Mau lulus kuliah ya. Tapi lo nggak usah nebak-nebak umurnya ya. Pokoknya gitu aja profilnya. Apalah arti sebuah angka kan. Padahal kalau nggak ada angka kita juga bingung mau nentuin gajinya berapa ya. Larinya ke sono. Ya bener lah. Iya. Apalah arti sebuah nama. Kalau nggak ada nama gue manggil lu apa? Iya, bahasa woi. Iya lah ya. Semuanya nengok, woi. Woi. Hey, Gitu. woi. Terus apalah arti sebuah angka lah. Kalau kita lagi di offering lah. Ini kan keterangannya angka. Ke ekspektasi gaji kamu berapa? Apalah Sebuah angka. Ayo. 3.000, Nah. 3.000 rupiah. Langsung digituin, ayo gimana lo? Ada artinya angka lo, jangan salah. Gitu sih. Jadi ya itulah kalau menurut gua saran gua lebih banyak ya, Ngobrol. boleh gitu ya kalau gua sih nggak sesuatunya tuh bukan dari sesuatu hal yang view yang di gelap sih kira-kira Maksudnya? gua ya maksudnya gini karena orang tua yang misalnya kayak gini lu jangan nongkrong di sono lu kayak gini sono nongkrongannya kayak gini tapi kan view-nya kalau dia gue biarin nongkrong di situ orang-orang itu punya keahlian ini nih gue arahin misalnya lu nongkrong di situ boleh mereka ini kan punya keahlian ini lu boleh kayak gitu karena Tapi- itu bakalan ini Tapi
Ada tapinya nggak? Ya maksudnya palingan tapi jaga diri paling gitu aja ya. Enggak, iya, Paling maksudnya gini kan itulah. kita ngeliat kadang-kadang itulah kaum Hawa kan, itu anaknya nongkrong di sono kayak gini. Jadi sesuatu yang enggak inilah gitu ya, Iya, tapi ya lu harus itu cari. Yap. Gitu, Pokoknya kedepannya kita bakal ngebahas kayak gitu-gitulah guys ya.